رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اقرأ. وفي الحديث المنافق همته في طعام وشراب والمؤمن همته في صيام وصلاة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: قوة المؤمن في قلبه وقوة الكافر والمنافق في يديه. وكان حاتم الأصم رحمه الله تعالى يقول: من علامات المؤمن أن يفعل طاعات ومع ذلك يبكي، ومن علامات المنافق أن ينسي العمل أن ينسى العمل ثم يضحك. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يثمر شوكا، والمنافق يزرع شوكا ويطلب أن يثمر رطبا انتهى. فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك قبل موتك وابكي عليها إن وجدت فيها أخلاق المنافقين وأكثر من الاستغفار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kajian kita di malam yang mulia ini berkaitan dengan akhlak para salafun saleh, di mana mereka itu senantiasa takut tergolong dalam kaum munafikin. Mereka senantiasa berupaya untuk masuk ke golongan para mukminin. Sebagaimana selalu saya ulang, yang dimaksud dengan munafik di situ adalah munafik sifatan, bukan munafik i'tiqadan. Kalau munafik i'tiqad itu sudah kelasnya kafir, karena dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ini munafik yang kata Allah, innal munafiqina fil darkil asfali minan nar, di paling dalamnya neraka letak mereka. Adapun munafik yang dimaksud, yang ditakuti para salaf bukan munafik yang ini, tapi sifatnya orang munafik. Sifat orang munafik ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis, alamatul munafiqina thalatha. Dalam riwayat yang lain, alamatul munafiqina arba'ah. Terus kemudian ada tandanya orang munafik 3, tandanya orang munafik 4. Kalau bicara bohong, kalau diamanatin khianat, kemudian kalau apabila idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia dustai. Kemudian dalam riwayat yang lain, kalau berantem enggak selesai-selesai. Ya. Ini adalah sifat munafik, bukan i'tiqadan tapi sifat. Adapun sifat ini, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memiliki satu sifat berarti dia punya sifat munafik. Bagaimana dengan 2 sifat? Bagaimana dengan 3 sifat? Makanya sifat-sifat munafik ini selalu harus kita waspadai. Jangan sampai kita memiliki sifat kemunafikan. Kemudian beliau Al-Imam Sya'rani mengutip perkataan perbuatan para salafun saleh. Di antaranya Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kalau apabila orang munafik itu punya tanda di dunia ini dengan tumbuhnya ekor. Jadi kalau kita punya sifat munafik kemudian tumbuh dari diri kita ekor, ya, ma wajadal mu'minuna ardan yamshuna 'alaiha, niscaya orang mukmin enggak akan bisa jalan di muka bumi ya Allah ini
Karena apa? Penuh dengan ekornya para munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Selalu para salaf kita itu mengatakan seperti itu. Ya. Begitu pula Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dalam kitabnya Kunuzus Sa'adatul Abadiyah mengatakan, kalau dosa kita ini diwujudkan oleh Allah bau, jadi tiap kita itu dosa, umpama kita ngelirik perempuan yang bukan halal mahram, kan berbuat dosa, langsung wujudnya bau. Kita bohong, bau. Kemudian kita suudzon, bau. Kita riak, bau. Kata beliau, niscaya nggak akan ada yang pernah bisa berdekatan satu dengan yang lainnya. Kita duduk bareng ini gak iso buat DKB ini. Itu baru social distancing itu. Jadi bukan karena corona, karena baunya dosa, baunya kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi kata beliau, inilah nikmatnya satar minallah. Apa itu satar? Satar itu ditutup oleh Allah. Jadi Allah saking sayangnya sama hambanya, untuk umat Nabi Muhammad berbuat dosa gak nampak. Kalau ditampakkan gak ada yang bisa dekat kita ini. Lama ketaraba ahadun minna, gak ada yang bisa dekat seorang pun dengan kita. Begitu juga kalau sifat munafik ini ada pada kita, kemudian tumbuh ekor, Masya Allah. Kita mungkin ekornya ada yang 2 kilo, kini sampai belimbing kono no. Ya, iku wong siji. Terus ini ekornya ada yang 10 kilo. Apalagi deket pilkada ini, waduh wis tambah. Sampai Jakarta ekor. Saking gowore tok nggih. Nah, enggak akan ada yang bisa orang mukmin jalan karena apa? Kesandung ekornya para munafikin. Ya. Cuman Allah lagi-lagi sayang kepada umat Nabi Muhammad, enggak ditampakkan sifat munafik itu pada manusia, tapi kita yang diperintahkan untuk mengkoreksi muhasabah diri kita. Apa ada sifat munafik di hati kita? Apa ada sifat munafik dalam perilaku kita? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Hudzaifah ini dikenal dengan sahib sirri Rasulullah. Orang yang punya rahasianya dari Rasulullah, dengannya bisa melihat mana orang yang punya sifat munafik, mana yang tidak. Jadi Hudzaifah itu punya kelebihan hadirin. Lihat orang aja udah tahu. Iki wong munafik. Ini orang munafik. Jadi ini yang namanya firasat. Kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati loh. Orang mukmin yang imannya kuat bisa memandang orang itu dengan cahaya Allah. Itu yang kadang kita sebut dengan kasyaf. Kadang sebagian wali min auliyaillah itu oleh Allah ditampakkan hingga melihat manusia itu enggak kuat. Aduh munafik ini. Kanu ba'dhu salihin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Itu sampai ketika oleh Allah dibukakan hijab enggak berani Jumatan. Sebab kalau masuk ke masjid mau Jumatan, mukanya orang ini bukan muka semua sudah. Ada yang mukanya anjing, ada yang mukanya babi. Terus kemudian beliau keluar sholat sendiri. Ditanya, ya Habib, kenapa engkau enggak sholat Jumat? Ini Habib bukan enggak sholat Jumat bukan karena males. Kalau males malam bangun kok mulai jam 2. Nih, hidupnya ibadah. Tapi kenapa enggak Jumatan? Ada orang i'tirad. I'tirad itu ingkar. Antum ini Masya Allah orang soleh, tapi enggak mau Jumatan, sholat sendiri di rumah. Dikritik. Maka kata beliau, ya udah, Jumat depan ikut saya. Jumat depan masuk ke masjid, digandeng ini orang yang ngeritik ini. Kemudian duduk di belakang, minta sama Allah untuk dibukakan hijab seperti mana Allah bukakan hijab buat dirinya. Dipegang ini suruh lihat sak masjid. Waduh, kebun binatang. Imamnya wedhus. Makmume kebo. Ya apa ini? Ini sifat-sifat mereka.
Lihat kayak gitu, Pip, kembalikan, saya nggak kuat. Ya sudah dibuka. Ya udah, karena itu saya nggak Jumatan. Ya. Ini sebagian orang-orang yang dibukakan firasatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan cuman itu sebab beliau itu meninggalkan Jumat, tapi pasti ada udzur syar'i. Kayak Imam Syafi'i itu berapa tahun tidak Jumatan. Sampai ketika ada orang yang tanya kepada beliau, Habib, orang imam tiga kali Jumat ditinggal aja hukumnya munafik. Gimana sampai sudah setahun? Beliau mengatakan, aku ngerti fikih. Jadi saya tahu kenapa saya nggak Jumatan. Tapi ini orang dedes. Akhirnya beliau kasih tahu, saya punya penyakit basur. Apa basur? Ambeien. Imam Syafi'i itu saking seringnya duduk ngaji baca kitab, kebanyakan duduk ambeien, dan ambeiennya itu sampai berdarah-darah itu loh. Makanya beliau nggak sholat Jumat, takut ngotori masjid. Ini seperti itu. Yaitu begitu juga, selain beliau dilihatkan hijab oleh Allah, beliau juga ada udzur syar'i. Yang udzur syar'i itu kadang-kadang tidak beliau sebutkan. Ya. Sebab para aulia itu nggak mungkin melanggar syariat. Kalau ngelanggar syariat nggak mungkin jadi wali. Iling-ilingan. Jadi kalau ada orang ngelanggar syariat nggak mungkin jadi wali. Tapi kalau di hadapan kita ngelanggar, dia kadang-kadang menutupi sebabnya. Fasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihatun bil adillati. Pasrahlah sama aulia Allah. Karena menurutmu dia itu kayak seakan-akan meninggalkan. Enggak, dia punya dalil yang jelas yang dia itu kadang tidak sebutkan. Di antaranya Jumat, kalau di satu tempat ada 2 Jumatan termasuk udzur syar'i. Enggak wajib Jumatan oleh sebagian ulama. Kalau memang satu tempat, kenapa harus 2 Jumatan? Ta'adudul Jum'ah itu enggak boleh. Ada satu ulama besar di Sewun bin Basri. Beliau kalau sholat Jumat cari desa yang di situ hanya 1 Jumatan, karena menurut pendapat yang paling kuat mengatakan 1 kota 1 Jumatan, 2 nggak sah. Jadi beliau sampai keluar kota hanya untuk sholat Jumat di situ. Kemudian Hudzaifah, ini sahib sirri Rasulullah, sampai Sayyidina Umar pernah datang kepada beliau, wahai Hudzaifah, kau kan orang yang kata Rasulullah punya sirrul munafikin, ini rahasianya mana orang munafik mana tidak. Coba lihat, pandanglah aku. Ada enggak di diriku ini sifatnya orang munafik? Hadirin, Sayyidina Umar dulu takut kalau punya sifat munafik. Lah kita ini siapa kok merasa kadang-kadang ini dibilang munafik enggak mau? Kata Habib Umar, beliau mengatakan seperti ini. Kita mau tahu enggak kita ini munafik atau tidak? Kita mau tahu enggak kita ini pembohong atau tidak? Ketika kita dituduh orang, kita dicela orang, kamu itu munafik. Kemudian kita ingkar, saya enggak munafik, itu munafik. Ketika kita dituduh orang, kamu ini tukang maksiat. Enggak, saya enggak maksiat, ikut tukang maksiat. Kalau Malik bin Dinar, ketika beliau dikatakan ente fajir, kau ini bobrok, iya betul, aku bobrok, soleh. Nih, ada teman saya dulu zaman masih mondok ngomong kepada temannya, jangan tanya aku ini jahil, bodoh. Terus sama teman saya dikudo, jahil, tolong loh, kok nyulah aku jahil? Goro kan, mau ngomongnya jahil, dipanggil jahil ngamuk, berarti sandiwara, sinetron. Niku sinetron. Kita ini kalau dibilang orang jahil, iya betul, jahil memang saya. Si ngomong aku pinter loh sopo, saya jahil. Kita kalau dibilang orang munafik, betul, aku ini punya sifatnya munafik banyak. Istimewa. Anda mukmin. Jadi kata beliau, kalau kita mau tahu sifat kita,
Ketika dituduhkan sifat buruk kepada kita, kita mengakuinya, berarti kita punya sifat sebaliknya. Ya kadzab, tukang goroh. Iya, aku tukang goroh. Ente sodik, ente orang benar. Tapi kalau kita ingkar nafsu kita, ya memang, kamu memang pendusta. Ya. Jadi kalau kita dituduh orang munafik, iya betul saya munafik. Gitu aja. Berarti kita ini mukmin. Tapi bukan lisan ya, omongan ini hati. Kemudian dikatakan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana rajul yatakallam bil kalimah wahida ala ahdi Rasulillah fayasiru biha munafiqan. Di zamannya Rasulullah dulu ada satu orang aja berbicara satu kalimat langsung stempel munafik ini. Sebab kata-katanya menunjukkan dia bukan orang mukmin, katanya menunjukkan dia seorang munafik. Sampai-sampai saking memang khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman itu zaman Rasulullah. Mukminnya kuat-kuat, sampai saking kuat-kuatnya ada satu aja bicara seperti itu sudah dianggap munafik. Nah, yang seperti itu inilah asma'uha min ahadikum fil majlisil wahid asyra marrat. Yang di zaman Nabi seperti itu, di zaman ini sekali duduk saya bisa mendapati 10 kalimat keluar dari orang itu yang menunjukkan dia munafik. Wa huwa la yantabihu lah, dan dia kadang-kadang enggak sadar. Kok anu ya? Iya. Makanya dikatakan di sini dalam hadis, orang munafik himmatuhu ta'am wasyarab. Daripada tanda munafik itu, orang yang kalau bicara makanan, minuman, itu sudah tandanya munafik. Kalau sudah duduk omongannya panganan, tok, ini panganan enak di endi. Ya ono ngombean sing enak di endi, panganan ngombe. Siku tok. Yang dipikirkan cuma makanan dan minuman. Wal mu'min himmatuhu siyam wa shalah. Tapi orang mukmin itu kalau sudah duduk semangatnya sholat, puasa. Mau bicara makanan ya aduh. Karena orang itu katanya Sayyidina Ali, man kana himmatuhu ta'am. Barang siapa yang pikirannya makanan, maka harga dirinya seperti apa yang keluar dari perutnya. Lele kuning loh. Ya besiku. Pikirannya makanan, besok makan apa? Nanti makan apa? Makanan aja. Ini himmatuhu ta'am. Ini orang munafik. Ya. Kalau orang mukmin himmatuhu shalah. Kif nusolli hadhil lailah. Malam ini saya sholat berapa? Nanti malam besok puasa apa tidak? Pikirannya itu ibadah. Itu orang mukmin. Ya. Kemudian wa kana Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz khalifah zamannya Bani Umayyah. Ini khalifah Bani Umayyah satu-satunya yang paling istimewa, paling soleh. Dia bisa memakmurkan umat Islam walaupun hanya dengan 2 tahun. Gak usah 5 tahun, pokoknya 10 tahun. 5 tahun kelamaan, 2 tahun Umar bin Abdul Aziz memakmurkan seluruh kekuasaan umat Islam ketika itu. Umar bin Abdul Aziz. Enggak lama. Tapi beliau Masya Allah, ketika pertama kali dipimpin jadi khalifah, dipilih jadi khalifah, istilahnya dilantik jadi presiden, malam itu dajjal buka fi baiti. Rumahnya Umar bin Abdul Aziz satu malam suara gemuruh tangisan. Nangis Umar bin Abdul Aziz semalaman, saking takutnya mengemban khilafah. Presiden saiki dipilih pesta deh. Gimana sih ini? Mau dapat beban amanat yang besar, bahagia, kan meragukan ini. Umar bin Abdul Aziz malam ini, di pagi ini dipilih, malam rumahnya nangis semuanya. Istrinya 4. Dipanggil semuanya. Wahai istri-istriku,
Dari sekarang aku mengatakan kepada kalian bahwa aku tidak akan pernah bisa memberikan hakku sebagai suami kepada kalian karena aku fokus kepada rakyat. Maka barang siapa yang tidak mampu menjadi istriku, aku talak malam ini. Jadi presiden, bojone jadi talak. Kon dadi camat rabi maneh. Singit-singitan maneh. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai akhirnya hadirin, Umar bin Abdul Aziz 2 tahun jadi khalifah tidak pernah kumpul sekalipun dengan istrinya. Junub 2 kali. Junub mimpi basah 2 kali. Yang sekali mimpi basah biasa, yang sekali lagi musim dingin. Musim dingin mimpi basah. Dipanggil budaknya. Ada kayu bakar enggak? Kenapa? Saya mau mandi. Karena mimpi basah, saya mau mandi. Kata beliau, katanya budaknya, wahai khalifah, rumah kita enggak ada kayu bakar. Ono presiden sing ngomong kano LPG. Kalau kau mau aku ambilkan dari Baitul Mal. Ada. Diambilkan dari APBD, anggaran belanja daerah dari APBD, dari Diwan itu. Saya ambilin. Punya rakyat? Enggak. Terus gimana? Ambilkan air dingin, kemudian saya mandi air dingin. Katanya budaknya, idzan asbahal ghad al ummah bila khalifah. Ya sudah, enggak apa-apa. Besok saya berani pastikan umat enggak ada presidennya. Mati won. Dingin. Terus gimana? Ya sudah, gini aja. Aku tak pinjam. Nanti besok baru kita bayar. Ya wis. Akhirnya budaknya ini ke rumahnya orang, pinjam kayu bakar, besok dikembaliin. Dibakar, bikin air panas baru mandi. Hanya 2 kali. Beliau junub selama 2 tahun memegang kekuasaan. Ini hebat Umar bin Abdul Aziz. Enggak ada. Setelah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, selanjutnya tidak ada khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz, dan selanjutnya juga enggak ada. Makanya kata Habib Umar, khilafah itu dibagi 2, dhahirah wal batinah. Khilafah dhahirah itu kekuasaan dhahir presiden. Khilafah batinah itu kekuasaan kepemimpinan para aulia, kutub. Di zaman Rasulullah ijtama'at al-khalifatan au khilafatan. Dhahirah wa batinah ada pada Rasulullah, presiden plus pemimpin para nabi dan rasul. Makanya sapa sing gak kepingin ngalami zamannya Kanjeng Nabi. Setelah Rasulullah meninggal, iftaraqat. Khilafah dhahirah dipegang Sayyidina Abu Bakar, tapi khilafah batinah dipegang Ali bin Abi Thalib. Berpindah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, khilafah dhahirah, khilafah batinah tetap dipegang Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali gak paten. Wong sudah punya jabatan Qutbiyah, Siddiqiyatul Kubra di bawahnya Nabi ini. Mau apa yang namanya kekuasaan itu? Di zaman Sayyidina Utsman, khilafah dhahirah di beliau Sayyidina Utsman, khilafah batinah di bawah Sayyidina Ali tetap. Di zamannya Sayyidina Ali ketemu lagi 2 khilafah ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pegang 2 khilafah dhahirah wal batinah. Sampai di zamannya Sayyidina Hasan, 2 tahun khilafah dipegang beliau, hingga akhirnya direbut oleh Bani Umayyah. Ketika direbut Bani Umayyah, ya enggak paten pisan Sayyidina Hasan. Kon kepingin sing dhahirah, peen. Ambil batinah yang enggak bisa kamu ambil dari kami. Maka khilafah batinah dipegang oleh Sayyidina Hasan. Setelah Sayyidina Hasan dipegang Sayyidina Husain.
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian dipegang Imam Ali Zainal Abidin, dipegang Imam Muhammad Al-Bagir, Sayyidina Ja'far Shadiq. Terus sampai di zamannya Umar bin Abdul Aziz ketemu lagi ini. Ini satu-satunya karena beliau yang menemukan dua khilafah zahirah wal batinah. Semenjak setelah itu berpisah lagi sampai detik ini. Kekuasaan yang batinah yang dipimpin oleh para aulia, kutub-kutub nih. Tapi khilafah zahirah. Nah, khilafah zahirah ini bisa dipegang siapapun hadirin. Tapi kalau khilafah batinah enggak sembarang orang, pilihan. Wong Yazid bin Muawiyah aja bisa kok pegang khilafah zahirah. Tahu Yazid bin Muawiyah? Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Sayyidina Hasan, khalifah itu diganti Muawiyah. Kemudian setelah Muawiyah dipindah kepada Yazid. Yazid iki doyan ngombe, mabuk, wis kelas kakap wis bajingane wis. Dan ini bisa pegang khilafah zahirah, tapi khilafah batinah enggak bisa. Nah, sampailah kepada Umar bin Abdul Aziz ini 2 tahun. 2 tahun makmur umat Islam ketika itu. Saking makmurnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, enggak ada yang berantem. Orang ini enggak ada yang berantem. Jangan lagi orang hadirin. Sampai dalam riwayat domba sama serigala itu kan musuhan. Panganane serigala ini kelak domba. Tapi di zamannya Umar bin Abdul Aziz, domba sama serigala dimasukkan satu kandang, enggak saling bunuh. Izin mbek khalifah. Kon padha menungso itu karan saiki. Sampai dalam suatu saat ada satu orang petani, dia itu peternak. Di tengah malam ada jeritan domba. Dia bangun. Dilihat dombanya dimakan sama serigala. Nangis dia. Loh, ditanya istrinya, "Kenapa kamu nangis wahai suamiku?" "Matal khalifah." Aku yakin malam ini khalifah meninggal. Kok sampai beraninya serigala ini makan domba. Masya Allah. Dan paginya dapat kabar khalifah meninggal dunia. Subhanallah. Makanya kalau pemimpin itu seperti Umar bin Abdul Aziz, aman. Tidak akan pernah ada perselisihan. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau pegang khalifah, di Syam itu ada gunung hadirin. Gunung ini mau meledak, mau meletus. Gunung ini apa? Lapor kepada khalifah. "Khalifah, gunung di Syam mau meletus." Hah? Terus gimana ini? Apa doakan supaya enggak meletus ini? Meletus mati banyak orang ini. Kata Umar bin Abdul Aziz, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, "Bentar, ambilkan pecut saya." Pecut. Iya, ambilin pecut. Cambuk. Terus cepat ke Syam, cambukkan cambukku ini ke gunung tersebut dan sambil berkata, "Wahai gunung, kalau memang Umar bin Khattab tidak adil dalam kekuasaannya, silahkan kau meletus. Tapi kalau dia adil dalam kekuasaannya, jangan sekali-kali kau meletus." Gunung ini diparani kau pecut ini. Dijeder sampai ini. Ayo kon, sampaikan. "In lam ya'dil Umar bin Khattab fi khilafatihi fanfajiri ya jabal." Tapi ini adil aja, hati-hati. Fasakanal jabal. Gak wani meledok. Sampai detik ini gunung itu gak meletus. Subhanallah. Gunung Kelut terus kayak Marijan yang meledos saya. Ya Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, coba lihat mana ada. Bayangkan ini kitab. Ini kitab. Isinya para wali-wali semua.
ada presidennya satu, Umar bin Abdul Aziz. Ada khalifahnya. Nggak ada loh mestinya presiden melebu kitab aulia ini. Tapi saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, masuk namanya. Kan nggak ada. Mana ada khalifah yang perkataannya jadi rujukan? Nggak ada. Selain Khulafaur Rasyidin, itu memang sahabat Nabi, nggak bisa digoyang. Tapi semenjak Sayyidina Hasan meninggal, mana ada berkata khalifah ini, berkata khalifah, nggak ada. Cuma satu, Umar bin Abdul Aziz, presiden tapi namanya masuk ke jajaran para aulia. Dan bahkan saya pernah dengar dari guru saya, nala Umar bin Abdul Aziz rutbata siddiqiyatil kubro. Umar bin Abdul Aziz ini bahkan mencapai kedudukan yang tinggi tersebut melalui imarah, melalui kekuasaan. Karena keadilannya dalam menguasai. Ini. Kalau saya baca kitab Nasaih Diniyah lil Imam Abdullah bin Ali, memang masuk akal hadirin. Sebab pemimpin itu hadirin kalau adil, pahalanya besar. Kita ini kalau mau dapat pahala 83 tahun ibadah, caranya gimana? Nunggu apa? Ramadan, Lailatul Qadar. Jadi nunggu Ramadan, cari tiap malam ibadah, ngarep-ngarep ada satu malam namanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih dari ibadah 83 tahun. Itu yang kita cari. Katanya Imam Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah menyebutkan, adapun seorang pemimpin kalau adil, setiap harinya seperti ibadah 40 tahun hadirin. Berarti pemimpin yang adil itu 2 hari kayak Lailatul Qadar. Kalau dia 5 tahun memimpin, hitungan 365 dikali 5 dikali 40. Mau nggak kalkulator gak? Hitungan ya Pak. Nih. Berapa tahun, berapa ibadah itu? Begitu mulia. Nah, asal adil dalam kepemimpinannya. Tapi memang nggak gampang karena pemimpin adil nggak mungkin sugih. Kayak Umar bin Abdul Aziz itu. Pemimpin kalau adil nggak mungkin bisa kaya. Kalau masih memikirkan dirinya nggak mungkin bisa adil. Beliau mengatakan, quwwatul mu'min fi qalbihi wa quwwatul kafir wal munafiq fi yadihi. Hadirin, kekuatan orang beriman itu di hati. Kekuatannya orang kafir, kekuatannya orang munafik itu di senjata dan tangan. Ada satu dokter diskusi sama saya. Karena dia backgroundnya dokter, maka cara berpikirnya dokter. Dia mengatakan begini, Habib, umat Islam sekarang ini mengalami kemerosotan, betul. Dan ini tidak dialami ketika jaya-jayanya Islam di zaman Khilafah Abbasiyah waktu di Baghdad. Ibnu Sina, Khawarizm, Al-Jabar. Yang ditemukan orang-orang barat sekarang ini adalah sisa-sisa penemuan umat Islam ketika itu. Maka menurut saya Habib, kemerosotan umat Islam karena mereka jauh dari sains dan teknologi, jauh daripada pendidikan. Umat Islam ini sekarang jadi apa? Konsumen, nggak ada yang produsen. Ono asing kayak HP deh gini. Ada gak di antara kalian naik mobil sendiri, buatan sendiri? Gak ada. Dokar sing yo. Apa? Semua kita ini cuman konsumen. Produksi mana gak ada umat Islam. Inilah yang menyebabkan umat Islam merosot. Saya katakan tidak. Terus menurut Habib di mana? Quwwatul mu'min fi qalbi. Kekuatan orang beriman itu di hatinya yang bersambung kepada Allah. Kekuatan munafik adalah hatinya bersambung dengan senjata, dengan power dan lain-lainnya.
Hadirin, kita ngomong yang realita. Kita bicara itu yang realita, by data. Di zaman Rasulullah, apakah umat Islam itu ketika itu teknologinya bagus? Jahiliyah loh. Yang bisa baca itu loh sedikit. Wong sampai ketika perang kan sampai tawanan perang itu kalau mau dibebaskan suruh ngajari 7 orang muslim untuk membaca dan menulis. Saking orang muslim tidak bisa baca. Kenapa menang di perang Badar? Kenapa menang di perang-perang yang Tabuk, kemudian perang perang Parit, perang Khandaq, perang-perang yang lainnya, hanya di Uhud kalah. Gini, kekuatan mukmin itu dengan ketaatan mukmin kepada Allah dan Rasulnya. Di perang Badar 313 musuh 1000 lebih menang. Yang punya kuda cuma 2, yang lainnya jalan. Yang punya senjata bisa dihitung. Perang musuh orang 1000 menang. Di perang Uhud umat Islam mendapatkan rampasan perang. Kudanya semakin banyak, senjatanya semakin banyak, jumlahnya semakin mau imbang. 2000 sama 1000, kalau 1 tadi banding 3, yang sekarang 1 banding 2. Kalah. Kenapa di perang Uhud kalah? Di perang Badar menang. Di perang Badar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Di perang Uhud Rasulullah sudah bilang, yang di gunung jangan turun. Tapi mereka turun, ngelanggar Rasulullah. Akhirnya mereka kalah. Merosotnya umat Islam karena melanggar Allah dan Rasulnya. Rasul sudah mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa beliau mengatakan sesungguhnya ini umat binasa seperti binasanya umat terdahulu. Karena apa? Busitot lahumud dunia, ketika terbentang untuk mereka dunia, ketika bergelimang harta, membuat mereka lupa dari Allah dan Rasulnya. Ya, fatanafasuha mithla ma tanafasuha. Umat Islam ini sekarang ribut cari dunia, sibuk dengan dunia, lalai dari Allah, lalai dari Rasulullah, enggak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, main riba sudah biasa. Ini yang membuat kita umat Islam merosot. Merosotnya umat Islam itu bukan karena kita itu teknologinya kalah, enggak hadirin. Di perang Badar kalah teknologi, kalah senjata ya menang. Di perang Uhud yang hampir imbang kalah. Pelajaran buat sahabat. Selanjutnya setelah itu sudah enggak lagi. Perang-perang selanjutnya menang karena mereka tahu kemenangan kita ketika kita kuat hubungan kita dengan Allah. Maka coba lihat ceramah-ceramahnya guru kita Habib Umar. Selalu mengatakan qawi silatakum billah, kuatkan hubunganmu dengan Allah, kau menang. Hadirin, mana mungkin orang-orang jahiliyah yang kemudian diislamkan oleh Rasulullah bisa menguasai negara yang paling adikdaya di dunia ketika itu, Persia. Ini loh, Anda kalau mau tahu mukjizatnya Rasulullah melalui sejarah gini. Dulu ada 2 negara besar, Rum sama Persia, Rum Romawi dan Persia. Furs itu Persia atau Faris, Persia, orangnya namanya Faris, negerinya Furs. Kemudian yang satu lagi namanya Rum, orangnya Rumi, orang Romawi. Ini negara adikdaya, 2 ini. Nek saiki Amerika mbek Rusia. Amerika sama Rusia. Kalau umpama ini Ki Habib Jamal berdakwah ke ndi ya sing rada ado titik ngene Malang, Keromengan. Keromengan ya.
pagak keromengan, dakwah di peromengan, di pagak ngono. Setelah berdakwah, kemudian orang-orang keromengan menaklukkan Amerika. Kira-kira masuk akal gak? Wong keromengan iki lho. Tutuk Rusia dan ditaklukkan Rusia, Putin berhenti. Ganti wong keromengan Samsul. Donald Trump ditaklukkan Joko, wong keromengan. Kira-kira saya bisa seperti itu hebat apa enggak? Wes gak masuk akal, Bib. Jangan bilang gak masuk akal. Nabi itu diturunkan di Mekah. Mekah itu lebih jahiliyah dari keromengan, hadirin. Dirubah bisa menguasai dunia, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Makanya melihat hal ini, orang bule, dia punya buku 100 orang terhebat di dunia, yang nomor 1 Muhammad. Kenapa? Bisa mengubah status orang Arab yang seperti itu, bisa menguasai dunia hanya dengan 63 tahun. Itu 63 tahun umurnya. Kalau dakwahnya mulai umur 40 tahun dia menjadi nabi, terus meninggal 63, berarti berapa? 23 tahun merubah orang Arab, menguasai dunia, menaklukkan Persia dan Romawi. Wis pikiran dewi saiki. Ini lebih parah dari keromengan loh iki. 23 tahun. Kon dakwah nang keromengan 250 tahun, naklukno Malang gak iso. Ini Nabi 23 tahun menaklukkan Persia di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya itu. Ini gak masuk akal. Makanya sampai ditulis manusia terhebat di dunia adalah Muhammad. Dia gak ngomong masalah Nabi, gak ngomong enggak, dia gak beriman kok. Dia gak punya agama, yang nulis ini gak beragama. Orang mulhid, ateis. Tapi dia mengakui. Nih. Terus ono wong Indonesia ngarang juga buku jenenge Aswendo, si eling kon. Zamane Soeharto biyen. Menulis kemudian Nabi Muhammad diletakkan nomor 7. Orang Indonesia marah waktu itu. Sampai Aswendo dilebokno penjara. Sekarang jadi politikus, sering masuk TV ngasih. Itu yang dulu bilang Nabi Muhammad nomor 7. Kakan mangan lemper wong iku. Bongol ngono ya. Ngono sik mlebu TV, kok iso diterima wong koyo ngono iku. Dia ini muslim loh. Orang ateis loh mengakui Nabi Muhammad itu number 1. Ini orang muslim meletakkan nabinya sendiri nomor 7. Kan gak beres ah. Kalau saya gak masukkan penjara, tak lebokno rumah sakit jiwa wong iku. Lebokno porong sampai ketam di kono wis. Alangkah bodohnya gitu, karena dia nggak belajar, nggak mengetahui siapa nabinya. Dia muslim tapi nggak kenal Rasulullah. Ngoprek bom atau meledak kayak. Aswendo ngamuk, Aswendo. Kemudian wa kana Hatim al-Asam, beliau berkata, alamatul mukmin adalah berbuat taat dan dia menangis. Alamatul munafik, dia itu sudah enggak berbuat apapun dia ketawa. Orang mukmin itu tandanya bangun malam itu kan berbuat amal yang baik, tapi masih nangis. Di tengah malam nangis. Puasa nangis, sedekah nangis, berbuat amal soleh nangis, takut enggak diterima sama Allah. Itu orang mukmin. Orang munafik maksiat guyang-guyu. Nih. Nanggene diskotik ngakak-ngakak, ini munafik.
Dia maksiat ketawa. Orang mukmin berbuat taat itu nangis. Ya, itu termasuk daripada tandanya orang mukmin. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqul, al-mu'min yazra' nakhlan wa yakhaf an yuthmir syaukan wal munafiq yazra' syaukan wa yatlub an yuthmir rutoban. Subhanallah. Orang mukmin ini dia itu menanam biji kurma, tapi dia takut kalau nanti itu tumbuhnya adalah duri. Dia beramal soleh, tapi dia takut nanti nggak diterima sama Allah. Tapi orang munafik menanam duri, menunggu yang namanya kurma yang matang. Ya, minta diterima amalnya, tapi dia itu perbuatan seperti itu. Makanya hebatnya orang mukmin berbuat amal apapun, tapi dia itu nggak merasa bahwa dia berbuat, takut kalau seperti ini terjadi. Fa'alam dzalika ya akhi, ketahuilah, maka ayo coba selidikilah kalian sebelum kematian itu datang. Tangisi dirimu sendiri. Apabila kau sampai dapati pada dirimu sifatnya orang munafik, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Walhamdulillahirabbil Allahu a'lam. Selesai. Jadi beliau memberi ini semuanya ulasan agar kita mau introspeksi semua. Ya, khususnya yang bicara, saya harus introspeksi, apakah saya ini mukmin atau saya ini punya sifatnya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Introspeksi terus. Ya, kita dikasih gambaran oleh mereka ulama agar seperti inilah semestinya orang yang beriman kepada Allah. Semoga Allah menambah keimanan kita, menjadikan kita semuanya orang-orang mukmin, meninggal dalam keadaan mukmin dan dikumpulkan kelak yaumul qiyamah bersama para mukmin dan imamnya para mukminin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'ah li khairi dunya wal akhirah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الحلال دائما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا ربنا